Horas, sebelum kita memulai ibadah penghujung tahun ini, kita berdoa dulu di dalam hati masing-masing. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan nyanyian Hatiku Gemar Memuji. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Haleluya. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau telah menempatkan anak-Mu di bawah hukum Taurat, agar Dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan. Marilah kita dengar hukum Tuhan, yaitu Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikianlah hukum Tuhan
marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan. Merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami, orang yang hina dan tercelah ini, di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita, yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikul laku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan. Hatiku dekat kepadamu.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk malam ini di ibadah ujung tahun 31 Desember 2024 dari 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 11. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sebab Ia yang melihat kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ia yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan. Jiwaku dan teguh berdoa, jika datang seteru, kau tetap siaga. Godaan setan pun selalu memperdaya orang yang beriman. Bangkitlah dan terimalah sinar terang Roh Tuhan, agar kau dimampukan menaklukkan dosa. Bangkitlah, mintalah agar diberikan kasih dan rahmat-Nya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebagai pengumuman atau sunggul-sunggul pengumuman tanggal 31 Desember 2024 yang pertama, di penghujung tahun 31 Desember 2024 ini kita akan mendengarkan pembacaan Beri Huriah HKBP Pekanbaru
dan laporan keuangan HKBP Pekanbaru. Yang menyampaikan kata sambutan yang mewakili jemaat dari sektor Kompleks Gubernur, Nyonya Situa Insinyur A. Silalahi, Boru Simatupang, Opu Arif. Mewakili Parhalado, Amang Situa M. Sitorus SE. Yang kedua, Rabu 1 Januari atau besok 2025 tahun baru, kita akan beribadah di gereja ini masuk pukul 10 WIB, hanya sekali ibadah. Yang menyampaikan kata sambutan dari anggota jemaat dari sektor Pintu Angin, yaitu Bapak S. Silaen, Boru Simanjuntak. Mewakili Parhalado, Situa Insinyur M. Pasaribu. Itulah merupakan pengumuman bagi kita pada saat ini. Sekarang kami serahkanlah yang membaca beri huria kepada Amang Pendeta Panjaitan. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sekarang saya mau membacakan berih atau Berita Jujur Tahun pelayanan gereja kita HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, Distrik 22 Riau tahun 2024. Berih ini disusun oleh Pendeta Resort, Pendeta Victor Singal Hasilalahi STHMM, dan sebagai laporan pelayanan secara umum di tengah-tengah gereja kita. Marilah kita ikuti, saya bacakan bagi kita sekalian. Laporan Pakobasion Pangulaon Pendeta Resort 2024 HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, Distrik 22 Riau. Pendahuluan. Huria Kristen Batak Protestan memiliki visi yang begitu besar, yaitu menjadi berkat bagi dunia. Dan di dalam misi tersebut telah ditetapkan 8 misi HKBP yang diringkas dengan menjadikan murid Kristus pelaku firman. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka tahun 2024 ini HKBP mengarahkan orientasi tahun pelayanannya pada tahun Oikumene Inklusif. Adapun tema yang dipilih adalah menghadirkan kebaikan Allah bagi semua, diambil dari Matius 5 ayat 45. Dengan subtema, HKBP berperan aktif membangun keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Orientasi pelayanan Oikumene Inklusif ini juga menjadi kelanjutan dari orientasi pelayanan tahun 2023, yaitu profesionalisme dalam penata layanan, di mana HKBP di tahun 2024 harus proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua orang. Melalui tema dan subtema tersebut juga, seluruh jemaat dan pelayan dapat melakukan pelayanan baik di tengah-tengah gereja maupun masyarakat dan bangsa. Dalam upaya tersebut ditetapkan program-program strategis mulai dari aras pusat, distrik, resort, dan huria sesuai dengan konteks yang dibutuhkan. Secara khusus kita juga mendoakan para misionaris yang diberangkatkan ke Afrika untuk menjalankan misi pelayanan di tengah-tengah bangsa Afrika. Ini juga menjadi salah satu wujud nyata pelaksanaan pelayanan HKBP yang tidak hanya menyentuh jemaat yang di dalam, tetapi hingga ke jemaat yang ada di luar. Di tahun 2025 HKBP mengarahkan orientasi tahun pelayanannya pada tahun transformasi pelayan dan kelembagaan gereja. Dengan orientasi pelayanan ini mengarahkan seluruh pelayan dan jemaat HKBP membaharui janji kepada Allah untuk kembali ke jati diri, memperbarui karakter, kultur dan kemampuan pelayan dan warga jemaat serta institusi HKBP sesuai dengan firman Allah dan di bawah bimbingan Roh Kudus. 2 Romawi, Pakobasion di Huria tahun 2024. A. Pelayanan atau Pakobasion umum. Ya lapatan di pelayanan umum nanang pinadar di sohon ima akka pelayanan Pakobasion na di Patupa Resota. Rapot-rapot do Pakobasion manang pelayanan. Na parjolo rapot Huria. Sabtu 14 Desember 2024 nungabe diputuskan di rapot Huria HKBP Resort Pekanbaru dohot menetapkan berlakunya menjadi program kerja Huria dan anggaran 2025 songoni badan usaha nang badan audit HKBP Pekanbaru
dan yuluhun ni Pandita Victor Singal Silalahi STHMM Pendeta Resort HKBP Pekanbaru. Peserta rapot Huria Ima Pangulan Agok Tiki HKBP Pekanbaru, Parhalado HKBP Pekanbaru, Dewan Huria Manang Seksi, utusan ruas yang sektor-sektor, badan usaha, badan audit, Parhalado Partaun. Rapat Huria Mardalan di Bagasa Dame, Dohot Holong Nasian, nama muka sahat tuna mengunjungi, ditutup dohot tangiang niuluhon ni Pandita Victor Singal Hasilalahi STHMM Manang Pendeta Resort. Paduahon Sidode Distrik. Sidode Distrik di Patupa di Bagasa tahun 2024 ima di hari Senin satu Selasa tanggal 22 atau 27 Juli 2024 di Hotel Grand Suka Jalan Soekarno Hatta nomor Kap 148 lahu manaringoti dohok mamilit calon pareses sian Distrik 22 Riau. Patuluhon Sinode Godang. Sinode Godang di Patupa ima di tanggal 2 Desember 2024 lahu mamilit pimpinan HKBP periode 2024-2020. Pimpinan HKBP 2024-2020 na terpilih ima Eforus Pandita Dr. Victor Tinambunan MSI, Sekretaris Jenderal Pandita Rikson M. Hutahayan MTH, Kadep Koinonia Pandita Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Marturia Pandita Bernard Manik MTH, Kepala Departemen Diakonia Pandita Eldarton Simbolon Demin. Dohot 32 pareses na baru las terpilih do Pandita Resota Pandita Victor Singal Hasilalahi STHMM gabi pareses HKBP periode 2024-2020 lalu. Rapot-rapot di tingkat distrik do resort Parjolo rapot PPD di hari Jumat 5 Juli 2024 pukul 15 WIB di Gedung Eks Saudi niuluhon ni Kabit Koinonia Distrik 22 Riau Pandita Victor Singal Hasilalahi STHMM. Pelantikan di Patupa di hari Minggu 21 Juli 2024. Niuluhon ni Parases HKBP Distrik 22 Riau, Pandita Hatus Hutapea STHMM. Nah paduahon rapot pengurus PND di Patupa di hari 1 tanggal 6 Juli 2024 pukul 15 WIB di Gedung Eks Saudi. Niuluhon ni Kabit Koinonia Distrik 22 Riau, Pandita Victor Singal Hasilalahi STHMM. Las pelantikan di Patupa hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 nani uluhon ni Parases Distrik 22 Riau Pandita Hatus Hutapea STHMM. Nah patuluhon pelantikan Forum Perempuan Resort di Patupa di Minggu 6 Oktober 2024 di HKBP Jalan Segar nani uluhon ni Pandita Resort HKBP Pekanbaru Pandita Victor Singal Hasilalahi STHMM. Nah pelimahon konven manang seremon pelayan full timer sedistrik. Dinggado di tahun 2024 tahun di Paborhat Huriata HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru akka parhobas full timer lahu mandohoti konven pelayan full timer HKBP Distrik 22 Riau nama ringanan ima akan tersurat di si Nabui Tajaha Kamang Dota Minang. Nah ponopon koordinasi pelayanan full timer lasdoro hadi haradeon nyaka pangulan Agok Tiki saresoton di godang nyaka ulaon pakkobasion di tonga-tonga ni Huria alai sailelehod di dopetiki lahu mandohoti koordinasi pakkobasion parhobas Nagok Tiki nasaresot ima lahu makatai akka ulaun di tonga-tonga ni Huria nasaresoton dohot pada sipon akka parsawaran nauli ima di Patupa di hari Selasa manang Rabu pukul 10 WIB. Sermon Parhalado Huria Dengkado mardalan sermon ni Pangulan Nagok Tiki rap dohot sude Parhalado Huria HKBP Pekanbaru di Patupa di hari Jumat pukul 10.00 WIB imalah menaringoti jamita minggu doh ulaon pakkobasion di Huriata. Na pawaluhon learning calon situa. Di Patupa do learning calon situa HKBP Pekanbaru di Bagasa tahun 2024 siang bulan April 1 bulan Oktober. Nagabi pengajar Pendeta Victor Singal Silalahi STHMM, Pendeta Mikael Ovel Panjaitan, Pendeta Luxia Maria Manik, Guru Darmo Sitopul, Bibil Purmas Rio Sinaga, Diakones Ruslina Urutapea, do calon Pandita Noni Kristina Manik. Adong ma 10 halak nama dohoti learning calon situa jala di Minggu 27 Oktober 2024 asal pununga majalo tohonan situa walu halak ima akana tarsurat warna di berihi Nabui Tajaha Kamang Dota Minang. Napasiahon pesta-pesta di Bagasa tahun 2024 di Patupa Huriata do pesta jala denggado mardalan di tanggal sia tu 10 November ima pesta godang naposo di tanggal sia do pesta gotilon puncak orientasi pelayanan tahun 2024 oikumene inklusif dan parheheon naposo bulung ima di tanggal 10 Nai di bulan November 2024.
Napasapuluhon pelayanan kunjungan pastoral dan penghiburan. Denggaddo mardalan kunjungan pastoral dan penghiburan na pinatupan ni Pangulana Gotiki doho sude parhalado ni huriata di bagasan na sataunon. Nunga diusahahon huria padita doho parhalado. Patupahon kunjungan pastoral lahu manopot akka ruas na mangadopi ragam parukilon. Lumubi ma dinamasa sistaunon doho abot ni roha di tonga-tonga ni parnguluon ni ruas ni huriata. Huruf B, ulawan pamujiot tu debata. Na parjolo kebaktian minggu manang parmingguon. Di patupa huriata do parmingguon ganu parminggu dohot diaka pesta-pesta di huria inganan di gereja diaka bagas ni ruas ni huria dohot diaka inganan na asing mamuji di bata. Parmingguoni di patupa marhiti liturgis bahasa Batak dohot bahasa Indonesia. Dohot akka buku nyanyian, buku ede, buku nyanyian HKBP, kidung jemaat, dohot pelengkap kidung jemaat, nah hobar tu konfesi HKBP. Jala memakai turpuk jamita manang si jahaon sian buku Bibel nang niaturhon ni almanak ni huriata HKBP. Akka parhobas doma kobasi parmingguon ima padita guru huria Bibel Fro diakones dohot calo padita. Sudedo parhalado nago tiki do situa makobasi parmingguoni tuak kadak danak sekolah minggu remaja naposubulung nama godang dohot nama tua. Jadwal parmingguon di HKBP bui doak kamang do taminang tajaha kena tersurat di berihi. Dua Romawi, pertangyangan lingkungan. Hot Jaladenggaddo tapatupa pertangyangan lingkungan di tahun 2024. Di patupa do pertangyangan ini dibagas ganup marsada-sada ima di hari Selasa, Rabu, dohok Kamis. Pertangyangan pamuhai di patupa di hari Kamis 15 Februari 2024 di gereja. Jala pertangyangan panutup di patupa di hari Kamis 21 November 2024 nang di gereja. Kagor-gor ni sektor dohot ari pertangyangan buita jaha di Kutai. Tolu Romawi sakramen. Huria HKBP pakabaru patupahon sakramen nang pinaujak ni Tuhan Yesus ima padidion nabadia dohot ulaw nabadia. Na parjolo padidion nabadia. HKBP pakabaru patupahon padidion nabadia tuak poso-poso do tuak kana dewasa na sutardi di dupe jala sahali 3 bulan di patupa padidio poso-poso di HKBP pakabaru. Songon nani aturan hobar tu aturan do peraturan ni HKBP natoras do nekon natoras ikut do madohoti perguruan terdiri poso-poso asa mangatusi tanggung jawab ni natoras tu yang nakonna babua na pinalumehon ni di Bataru dak danahi tutonga-tonga ni keluarga. Torop na terdiri di tahun 2024 46 halak 23 mai bawa 23 boru padidion nabadi di patu padi minggu 3 Maret Minggu 2 Juni, Minggu 1 September, Minggu 10 Oktober, Kamis 26 Desember. Ulaun Nabadia. Huria HKBP Pakabaru patupahon ulaun Nabadia di gereja 2 hari satahun ima di hari Jumat tanggal 20 Maret 2024, ima di hari Jumat Agung, dohot di hari Rabu tanggal 25 Desember 2024, ima pesta Parjolo Natal. Rata-rata nama jalo ulau nabadia toropna 2.620 halak. Laos dihobasi huriata do tuakka namar sahid na di rumah sakit dohot na dijabu hobar tu acara na tarsurat di agenda HKBP. Na manguluhon sakramen ima padita dohot diuru pihak kaparhalado namar tohonan. Opak Romawi nama katidak kaporsiaon. Parjolo HKBP Pakabaru patupahon marguru makatidak kaporsiaon tahun ajaran 2020-2024. Di patupa acara maka tidak kaporsiaun di gereja HKBP Pakabaru hari Kamis tanggal 10 Mei 2024 di pesta parningotan hana naik ni Tuhan Yesus Kristus toropna mandohoti 75 halak opak pulo pak bawa 30 sada boru. Dung sidung acara maka tidak kaporsiaunna di patupa do ulau nabadia rap dohot natoras. Lepeduahon di patupa do maka tidak kaporsiaun khusus tuyanakon ni huriata ima di hari Kamis 26 Desember 2024 toropna 5 halak. 5 Romawi pamasu-masuon. Huria HKBP Pakabaru patupahon pamasu-masuon tunang martupol parbagasonna hobar tu acara na tersurat di agenda HKBP dung jolo adong panak kasiun ni parhalado ni Huria HKBP Pakabaru. Nama jalo pasu-pasu parbagason di HKBP Pakabaru anak kon ni Huriai ima 20 tolu halak ma bawa do borumuli 10 halak. Ganup neng majalo pasu-pasu parbagosonna ikut jumono do madalani proses konseling marhite padita nama masu-masu. Onom Romawi
Pesta Huria, Pesta Natal, parningotan di hari hatutubu ni Tuhan Yesus, Pesta Natal Parjolo, dok paduahon, parningotan hari hatutubu Tuhan Yesus. Maaf, na Parjolo, parpunguan bodari, parningotan hari hatutubu ni Tuhan Yesus, na paduahon, Pesta Parjolo Natal, dohot Pesta Paduahon Natal, parningotan hari hatutubu Tuhan Yesus. Na patuluhon, parningotan hari hamamati ni Tuhan Yesus, manang Jumat Agung, na papaton partangyangan buha-buhaijuk haheheon ni Tuhan Yesus, na palimahon Pesta Parjolo dohok paduahon parningotan di hari haroron itu di Perbadia manang Pentakosta, onopon Pesta Jubileum 125 tahun zending HKBP, papituhon Pesta Godang na Posubulung di hari 1 tanggal 9 November 2024, dohok na pabaluhon Pesta Puncak Orientasi Pelayanan tahun 2024 Oikumene Inklusif Parheheon na Posubulung dan Pesta Gotilon HKBP Pakabaru di hari Minggu 10 November 2024. Na Piturumawi Pesta Natal kategorial tapatu pado tu sude kategori lamang dot taminang jalabui taida arina dot tanggalna songon na tersurat di buku tai. Na pawaluhon sermon dohot pelayanan. Na Parjolo sude pangulan agok tiki rap dohot paralado madohoti sermon huria di tiap hari Jumat pukul 10.00 WIB imam katai taringot tu parjamitan dohok pangaradeon tu na makubasi parmingguon. Na paduahon situa pensiun di HKBP Pakabaru A 14 Juli 2024 situa Kori Boru Situmeyang SPD Sian Sektor Padang Bulat Tulu. B 10 Agustus 2024 situa Doktorandus Agus Gembira Munte dari Sektor Padang Bulan 2. Na patuluhon temu pisah pangulan agok tiki di HKBP Resort Pakabaru A 10 Februari 2024 Paborhaton Padita Rita Hasiani Boru Simajutak Gabe Uluan di HKBP Dahmi Palas Resort Philadelphia Palas Distrik 22 Riau dohon Majakon Padita Mikael Ovel Panjaitan STH Gabe Padita Fungsional di HKBP Pakabaru Resort Pakabaru. B 7 Juli 2024 Patadahon Calu Padita Noni Kristina Manik STH Gawe Padita Praktek LPP Sada di HKBP Pakabaru Resort Pakabaru Distrik 22 Riau. C 22 Juli 2024 Paborhatot Padita Dedi Fairly Silaban Gawe Uluan di HKBP Ebenezer Resort Siloam Kandis Distrik 22 Riau dohok Mancakon Padita Luxia Maria Manik Gawe Padita Fungsional HKBP Pakabaru Resort Pakabaru. C huruf C Dewan Koinonia. Kegiatan anak sekolah minggu yang dilaksanakan dalam tahun ini paduan suara setiap hari Jumat pukul 5 sore di gedung sekolah minggu. Diikuti 35 anak. Karate dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 3 sore di Sopona Mehmet diikuti 25 anak. English Club dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 3:30 sore di gedung sekolah minggu diikuti 20 anak. Sepak bola dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 4:30 sore di lapangan gereja diikuti 20 orang anak. Perayaan Paskah pada 7 April 2024 di Sopogodang diikuti 350 anak. Kegiatan sekolah minggu ceria membatik dan sibori pada 25 dan 26 Juni diikuti 120 anak. Ibadah Padang anak sekolah minggu di Alam Mayang, Pekanbaru pada 11 Agustus 2024 dipimpin oleh Pendeta Luxia Burumanik, diikuti 200 anak. Ibadah pertangyangan anak sekolah minggu di rumah pada Minggu 29 September dan Minggu 13 Oktober, diikuti 100 anak. Kunjungan kasih dari sekolah minggu GPIB Immanuel Jalan Sumatera pada Minggu 27 Oktober 2024. Pemberian hadiah ulang tahun kepada anak sekolah minggu setiap minggunya. Perayaan Advent Natal Sekolah Minggu Balita dan Horong 1 hari Jumat 6 Desember diikuti 280 anak. Sekolah Minggu Horong 2 dan Horong 3 Sabtu 7 Desember diikuti 190 anak. Sekolah Minggu Padang Bulan Minggu 8 Desember diikuti 85 anak. 2. Seksi Remaja dan Naposubulung di Bagasan 2024 di Patupado kegiatan remaja dan Naposubulung Parjolo Patupahon PHD Manang Patanakon Hatani di Bata tiap hari Jumat pukul 10.30 dan latihan kor. 2. Mandohoti PA tingkat Saresot Pakabaru dohot kegiatan sadistrik 22 Riau. Tolu Patupahon pertangyangan Naposubulung sehali sabulan.
Papaton patupahon kegiatan doho perlombaan memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di tanggal 17 Agustus yang lalu. 5. Sian utusan Naposo borhat do madohoti konferensi Naposo Bulung HKBP di Jetun Silangit. Panopon patupahon pesta godang Naposo Bulung di tanggal 9 November 2024. Napatuluhon seksi parapuan. Naparjolo doa syukuran bona tahun seksi parapuan Huria HKBP Pekanbaru. Napaduahon ibadah PHD gabungan 15 sektor sehari sebulan. Patuluhon patupa PHD manang patana konhatani dibata di gereja di tingkat resort dohot di tingkat distrik. 4. Perayaan Paskah Parapuan Huria. 5. Kunjungan gerejawi ke Huria Kristen Indonesia manang HKI Flamboyan Kecamatan Tapung Kamparna di Patupa di Minggu 26 Mei 2024 niuluhon di Padita Victor Singal Hasilalahi STHMM manang pendeta resort dohot Bilpro Masrihio Burusinaga dan Dewan Koinonia. Panopon patupahon seminar perempuan Senin 14 Oktober 2024 seminar di Forum Perempuan Seresot HKBP Pekanbaru dohot topik kesehatan gigi dan mulut narasumber Dr. Gigi Helen Boru Panjaitan. Senin 21 Oktober 2024 dohot topik pra menopause narasumber Dr. Jojor Sihotang SPOG MKED. Napapaton seksi ama kaum bapa di tahun 2024 seksi kaum ama dohok berpartisipasi. Naparjolo kunjungan gerejawi Sian HKBP Zamrud Resort Dayun di Minggu 20 September 2024 naniluhon ni Padita Hasudungan Silitonga STH. Napaduahon berpartisipasi di kegiatan perayaan 17 Agustus Pesta Gotilon dohot Tahun Oekumene Inklusif 2024. Napatuluhon pertangyangan Ama Huria di Patupa di hari Senin tanggal 10 November 2024 di gereja. Napalimahon seksi lansia ulaon na di Patupa di seksi lansia naparjolo ganu pari Selasa pukul 7.00 seksi lansia patupahon kegiatan senam osteoporosis di Jolo di gereja. 2. Kunjungan gerejawi tu HKBP Siak Resort Siak dohot tu Istana Siak Sri Indrapura di hari Minggu 14 April 2024 naniluhon ni Diakones Ruslina Boruhutapea. Napatuluhon kunjungan gerejawi tu GKPS Arjuna di hari Minggu sia Juni 2024 naniluhon ni Inang Diakones Ruslina Boruhutapea. Napapaton gerak jalan santai lansia di hari Selasa 30 Juli 2024. 5. Natal lansia di Patupa di hari Rabu 12 Desember 2024. Onom di Minggu 22 Desember 2024 Huria HKBP Pekanbaru mangalehon ulos turuas ni Huria nama umur 75 tahun torok ni nama jalo ulos nama umur 75 tahun ni 22 halak. 2. Romawi Dewan Marturia seksi musik ima pernah paturehon na perlu tu kegiatan musik vokalia dan instrumentalia di HKBP Pekanbaru. 5. Song leader pemusik multimedia dohot jadwal paduan suara kor di Gaduk Parmingguon. Punguan kor di Huriata arong 10 tolu buita jaha kamanginang di Bukutai. Napaduahon seksi sending manang seksi pekabaran Injil di tahun 2024 dibentuk do tim doa ima nagabe partisipasi ni Huriata di tahun orientasi pelayanan 2024 Oikumene Inklusif di Patupa tim doa do martangiang ganu pare Senin di konsistori lama. Napatuluhon telu Romawi Dewan Diakonia ima Dewan nama kubasi ulaun diakoni manang pelayanan sosial Huria nang na berhubungan tu masyarakat humaliang ni Huriata Matius 25 ayat 40. Naparjolo seksi diakoni sosial Huria. Naparjolo melaksanakan pelayanan krans bunga untuk jemaat yang meninggal. Napaduahon si palas roha Natal tu ina manang ama nama balu. Napatuluhon bingkisan Natal untuk keluarga para sejahtera bantuan Huria dan bantuan jemaat berupa sembako imana dipasahat pada tanggal 21 Desember 2024. Napapaton menjenguk jemaat yang sakit dengan doa dan jemaat yang sakit menahun di rumah dengan doa. Napaduahon seksi hubungan masyarakat di Patupa HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru do silaturahmi menjaga toleransi umat beragama dengan cara menjalin komunikasi dengan pengurus Masjid Agung An-Nur dan masjid tetangga gereja dan instansi pemerintahan melalui pemberian hewan kurban berupa 2 ekor kambing untuk masyarakat sekitar kompleks gereja. Napatuluhon seksi kesehatan siala pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada warga jemaat dari kegiatan donor darah. Naparjolo tanggal 21 Maret donor darah dengan PMI sebanyak 45 orang.
Nah, paduahon tanggal 27 Juni, donor darah sebanyak 48 orang dan screening penyakit tidak menular atau PTM sebanyak 42 orang yang bekerjasama dengan PMI. C. Tanggal 15 September, donor darah yang bekerjasama dengan PMI dan sosialisasi tentang kesehatan mata dan pemeriksaan mata. D. Tanggal 24 November, donor darah dan screening penyakit tidak menular yang bekerjasama dengan PMI. Nah, papaton seksi pendidikan. Seksi pendidikan mengupayakan guru agama Kristen bagi anak jemaat yang tidak ada guru agamanya di sekolah. Seksi pendidikan membuat kebaktian doa memberangkatkan anak-anak sekolah mengikuti ujian akhir SD, SMP, SMA atau SMK dan sederajat pada Sabtu 23 Maret 2024 pukul 14.00 di gereja yang didampingi oleh orang tua. Seksi pendidikan menyerahkan hadiah dana prestasi bantuan pendidikan tahun 2024 pada tanggal 7 September 2024 untuk tingkat SD pada semester genap berdasarkan surat keterangan dan sertifikat dari sekolah masing-masing dan dilampirkan fotokopi rapor yang dilegalisir dan ditandatangani oleh Sintua Sektor. 2. Untuk perguruan tinggi dengan transkrip nilai indeks prestasi atau kartu hasil studi 3,50 pada semester genap. Dan yang ketiga, bantuan dana pendidikan untuk anak jemaat tingkat SMA atau SMK yang ekonomi orang tua kurang mampu. D. Pembangunan. Hobar tu hasilnya rapat hurian di Patupa di hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024 nasalpu adong ma disepakati tulu nanaing si Patupaon ni huriata ima na parjolo pembangunan gedung pertemuan dibangun di samping rumah dinas pendeta resort. Nah, paduahon pembangunan gedung yayasan pendidikan di pasar tu badan usaha laho mamikiri dohot mengusahahon langkah-langkah dohot realisasina. Nah, patuluhon menguruti master plan ni pembangunan Andorang Sumar Jubileum 75 tahun huriata HKBP Pakab Baru ima di tanggal 21 Januari 2027 naro. E. Database statistik HKBP Pakab Baru Resort Pakab Baru. Update Selasa 31 Desember 2024. AMA 850 halak, INA 196 halak, Napo Subulung Bawa 520 halak, Napo Subulung Buru-Buru 570 halak, Remaja Bawa 120 halak, Remaja Buru-Buru 150 halak, Dak Danak Bawa 300 halak, Dak Danak Buru-Buru 310 halak, Torop ni sudenai jiwana 3.805 jiwa, dok kakana 1.155 kakak. Pendeta tolu halak, guru huria sahalak, bibilfro sahalak, diakones sahalak, calon pandita sahalak, situa 40 halak, calon situa 10 halak, guru sekolah minggu 12 halak, inganan permingguan di sekolah minggu tolu inganan. Statistik jemaat yang lebih lengkap boleh kita lihat di buku yang ada pada kita. F. Keuangan terlampir nanti akan disampaikan kepada kita oleh bendahara huria kita. G. Panipuli. Songonima pinatupa barita jujur tahun pakubasion di tonga-tonga ni huriata HKBP Pakab Baru Resort Pakab Baru. Ni rajuman tung masih gudang dope akahurangan di bagasat pakubasion ni. Oma naing madakdas manang manungguli rohata lahu patuluson akka program akka nang taputuson di huriaon. Digano pakkaulaon ni huria naing reta sudah hita parsidohot di tonga-tonga ni pakko basyota. Marhit akka talenta na pinasahat ni dibata. Marhiteon anggia mamar sangap guar ni dibata jala di pasu-pasu hita lahu madalani tahun nai baru tahun 2025. Tahun gok kelas niroha, tahun pangalapan pasu-pasu di hita, mari tenarade hita, masih salpuan di sudi akka hahurangan di ngulut tahun. Naing masih sada tangia kita lahu mangyahi hamajuon ni pakubasion di huriana di bagasan sada niroha. Alani tak yahi maka ulau naringgan jalana pauliulihon. Jala pangidwata tutuhat di mata, asa di padau, dijagai nang diramuti hita di perdalanan ninguluta gaduk marsada-sada. Tuhatama nama dongan hitaon salutna Immanuel Horas Pakab Baru 31 Desember 2024 Pandita Resort HKBP Resort Pakab Baru Pandita Victor Singal Hasilalahi STHMM ditandatangani. Songoni maka Mang Dota Minang laporan pakubasion tahunan
nong pinasa tuhita na pinatumutumu ni uluan ni huriata Pendeta Resort Pendeta Victor Singal Hasilelahi STHMM Horas Mahita Salutna. Acara selanjutnya laporan keuangan dari bendahara. Shalom, Horas Madita Salutna Manginang. Izinkan kami melengkapi berik tahunan kita di hari ini untuk bagian keuangan. Kami rasa Amanginang semua sudah menerima ya bahan hard copy-nya. Kami akan bacakan secara garis besar berikut beberapa komentar terkait data yang disajikan. Yang pertama, kami sampaikan seperti laporan keuangan Huria sementara per 31 Desember 2024. Dikatakan sementara karena hari ini kita masih mengadakan kebaktian sore dan malam hari nanti, plus menunggu finalisasi berapa bunga bank per 31 Desember 2024. Oke, Abang Inang, yang pertama kita mengawali tahun 2024 dengan saldo Huria 308.395.984 rupiah. Lalu penerimaan ada dua jenis di bagian A dan B. A, penerimaan sentralisasi sebesar 3.581.671.333 rupiah dan penerimaan di luar sentralisasi sebesar 1.798.185.672 rupiah. Jadi total penerimaan kita sepanjang tahun 2024 ini Mang Inang sampai dengan tadi siang sebesar 5.379.857.005 rupiah. Pengeluarannya Mang Inang di bagian C yaitu item 1 Romawi sampai 5 Romawi sebesar 2.493.176.743 rupiah dan pengiriman dana ke sentralisasi sampai dengan tadi siang sebesar 1.969.919.233 rupiah. Jadi total pengeluarannya C dan D itu sebesar 4.463.095.976 rupiah. Jadi saldo akhir khas dan bank kita di hari ini sebesar 1.225.157.013 rupiah. Dengan perincian dana di Bank Mandiri sebesar 34.709.619,37 dan di Bank BTN ada dua rekening Investa dan bisnis, totalnya 1.184.037.878 rupiah dan cash on hand kita ada 6.409.000, jadi totalnya seluruhnya 1.255.157.013 rupiah. Itulah Mang Inang laporan keuangan sementara Huria HKBP Pekanbaru per 31 Desember 2024. Selanjutnya kalau kita lihat lampiran yang berikutnya, penerimaan sentralisasi itu Mang Inang sebesar 3.581 itu adalah penerimaan dari 12 item sesuai nomenklatur HKBP Pusat. Mulai dari pilihan 1A sampai dengan pilihan ibadah kasual. Totalnya 3.581.671.000, dibagilah itu Mang Inang, bagian sentralisasi 55% dan bagian Huria kita sebesar 45%. Jadi kalau yang diterima Huria kita dari 12 item itu adalah sebesar 1.611.752.100 rupiah. Itulah bagian yang untuk Huria kita dari sistem sentralisasi 12 item. Di luar sentralisasi kita punya penerimaan di bagian B, yaitu penerimaan di luar sentralisasi di tahun 2024 totalnya 1.798.185.000. Itu terdiri dari apa aja Amang Inang bisa kita perhatikan dari poin 13 sampai dengan poin 23. Paling besar di hasil Pesta Gotilon kemarin, lalu Hamaleteon 2
dewan-dewan yang bersangkutan. Selanjutnya partisipasi pembangunan, dan satu program yang baru kita gagas di tahun 2024 ini yaitu POTI maupun partisipasi itu diakoni sosial. Itulah yang kita pakai Mang Inang kalau nanti kami bacakan rinciannya secara terperinci bagaimana. Selanjutnya di tabel berikutnya kita akan lihat pengeluarannya Mang Inang. Pengeluaran di bagian C yaitu pengeluaran biaya rutin, program dan pembinaan, biaya umum dan kantor, pembangunan dan investasi serta biaya lain-lain bertotal 2.493.176.743, lalu ditambahkan dengan dana yang sudah kita setor ke pusat sebesar 1.969.919.233 rupiah. Total pengeluaran kita seluruhnya 4.463 juta. Jadi selanjutnya Mang Inang, kita bisa lihat pencapaian kita di tahun 2024 ini, karena ini adalah tahun kedua dari berjalannya program sentralisasi. Tahun 2023 itu tahun yang pertama kali kita mengikuti dan menjalankan program sentralisasi, dan sekarang adalah tahun keduanya. Kalau kita lihat pencapaian dari 3 item penerimaan kita itu, 2 ya, penerimaan desentralisasi maupun penerimaan di luar sentralisasi, memang puji syukur pada Tuhan kita hampir mencapai target di penerimaan di luar sentralisasi, 98% dari yang kita targetkan. Sementara penerimaan sentralisasi 96%. Dan kita bisa menghemat biaya, kita cuma pakai 80% dari yang kita budgetkan kalau ke perbandingan pengeluaran huria. Sehingga Mang Inang kalau kita perhatikan di sana penerimaan sentralisasi, item-item apa saja yang paling banyak menyumbang dari 12 item tersebut, sudah pasti pilihan 1A, 1B, dan pilihan 2. Lalu diikutilah yang oleh kesadaran luas, yaitu pilihan tahun. Pilihan tahun meningkat, menempati urutan berikutnya sebesar 13%. Pilihan tahun maupun iuran bulanan ya. Beberapa jemaat ada yang memberikannya secara bulanan, ada yang memberikannya secara tahunan. Lalu berikutnya penerimaan dari 12 item tersebut yang cukup besar adalah pilihan di pertanian sektor. Selebihnya melengkapi yaitu hamoleteon, ibadah kasual, perpuluhan, dan ulaun nabadia. Kalau penerimaan di luar sentralisasi ya Mang Inang, kita bisa lihat di tabel berikutnya, yang paling besar adalah Pesta Gotilon. Memang tahun ini kita mentargetkan di awal tahun kemarin ada 2 kali pesta, salah satunya adalah pesta pembangunan, tapi kita tidak menjalankannya karena memang tahun ini kita tidak melakukan kegiatan pembangunan mengingat beberapa pertimbangan. Sehingga ketika Pesta Gotilon kita adakan di bulan November kemarin, hasilnya puji Tuhan cukup bagus. Kita bisa lihat di sana hasilnya sekitar 599 juta, hampir 600 juta. Itu menempati porsi paling besar 33% penerimaan di luar sentralisasi. Baru selanjutnya sokongan pelayanan atau sokongan khusus, yaitu yang kita pakai untuk kegiatan partisipasi pembangunan, pemeliharaan prasarana maupun diakoni sosial. Diakoni sosial Mang Inang, kita cukup bergembira walaupun baru kita mulai di tahun ini, kita buka pos diakoni sosial huria. Kalau kita Mang Inang lihat di hari Minggu kemarin saldo diakoni sosial kita itu 39.612.000, memang belum bisalah mengcover seluruh kegiatan Dewan Diakonia seperti yang kita harapkan. Karena Dewan Diakonia itu adalah pemakai terbesar di antara ketiga dewan. Untuk kedepannya itu juga yang paling besar, karena diakonia lah yang bisa langsung menyentuh kita ruas HKBP di rumah, di tempat kita masing-masing, melalui kunjungan doa kalau tadi seperti disampaikan, maupun partisipasi bantuan yang bisa diberikan huria. Jadi kalaupun huria kita menggalakkan untuk membuka pos diakoni sosial, itu khusus dipakai untuk kegiatan-kegiatan sosial di huria kita. Selanjutnya Mang Inang, kalau kita lihat diagram pengeluaran kita, yang paling besar memang 28% adalah untuk program dan pembinaan. Disitulah yang 3 dewan itu plus seluruh fungsionaris namar tohonan, dohot naso martohonan. Di situ paling besar. Selanjutnya yang paling berikutnya itu biaya lain-lain. Biaya lain-lain itu rinciannya adalah biaya
hari besar keagamaan seperti ini, lalu cenderamata, lalu tupak huria-huria maupun kegiatan rapat dan konven-konven. Selanjutnya biaya umum kantor, listrik segala macam, keamanan, warta juga termasuk di sana 24% Abang Inang mengkonsumsi pendapatan kita, lalu baru masuk ke biaya rutin 17% yaitu tunjangan dan gaji tenaga kerja serta honorarium. Selanjutnya yang lebih kecil pembangunan dan investasi. Abang Inang, di lembar berikutnya kami sampaikan lampiran rekening kolan dari huria kita di 2 bank yang ada di tempat kita masing-masing. Kami bisa sampaikan bahwasanya kenapa di rekening BTN ada 2, yang bisnis itu untuk kegiatan transfer, kalau yang investa imbal hasilnya lebih menguntungkan bagi huria kita. Jadi maka kita isi lebih banyak ke sana di tabungan investa Bank BTN. Itu Abang Inang yang bisa kami sampaikan tentang pencapaian keuangan huria kita di tahun 2024. Lalu selanjutnya kami akan sampaikan beberapa hal, 3 hal saja yang pokok kami sampaikan teringat kepada laporan keuangan kita di hari ini. Yang pertama, menjelang tahun baru ini kami mohon maaf kalau sekiranya selama ini ada kesalahan dari kami maupun admin keuangan, taringot tuh misalnya ya penulisan nama, penulisan gelar, bisa saja kami silap ya, mungkin menulisnya kurang pas, yang harusnya SH tertulis MH gitu ya, jadi mohon dimaafkan, atau namanya kurang lengkap, bisa diinformasikan ke depannya. Yang kedua, mari kita saling lebih informatif dan kolaborasi lebih baik. Contoh begini, kalau kita memberikan pelian apapun itu, bisa moleteon, bisa ucapan syukur, bisa perpuluhan, yang langsung ke rekening gereja, bisa disampaikan melalui situs sektor informasinya, atau ke kami juga boleh. Kalau memang pengen ditulis NN, tulis bilang aja, Amang NN ya gitu. Beberapa ini seperti itu. Karena kalau tak tulis NM, kami akan tulis nama pengirimnya. Kadang-kadang kan nama pengirim ini ternyata bukan untuk itu gitu. Bisa juga terjadi seperti itu. Yang ngirim si A atau yang dikirimnya itu untuk keluarga yang lain. Bisa saja, sehingga terpaksa kita koreksi ke depannya. Jadi kalau kita saling informatif, apa yang disajikan bisa lebih mencerminkan keadaan sebenarnya. Selanjutnya yang kami mau sampaikan, mulai tema kepada seluruh ruas yang sudah mendukung seluruh kegiatan huria kita melalui yang paling simpel, paling pertama itu di kegiatan sektor, di pertanian sektor. Kami bersyukur bahwasanya peningkatan penerimaan pelian kita di sektor itu tidak lepas dari kehadiran kita di pertanian sektor pastinya kan. Kalau rame di pertanian sektor, sudah pastilah pelian sektornya juga rame. Yang kedua, dukungan juga diberikan Amang Inang kepada gereja kita melalui hasil pesta Gotilon kemarin. Itu tidak bisa kita pungkiri bahwasanya kasih karunia Tuhan menggerakkan hati Amang Inang semua untuk memberikan melalui sektor kepada panitia dan kepada gereja kita. Hasilnya di luar dugaan, puji syukur pada Tuhan bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir kami sampaikan, tetaplah semangat memberi kepada Tuhan Amang Inang melalui gerejanya. Izinkan kami menyampaikan dengan kerendahan hati, kalau kita memberikan persembahan, mari kita berikan dengan sukacita plus rasa hormat. Kebetulan kami lihat di sini banyak anak-anak muda yang ikut kebaktian sore hari ini. Mari memberikan pelian tidak dengan merusak uang tersebut. Bisa ya Bang Inang ya? Karena kami terutama yang sore, ini kami bisa utarakan kembali, karena kalau sore teman-teman Sintua juga kasihan, harus membuka kembali, kadang penuh teka-teki juga lipatannya itu, kecil, bisa sampai sebesar ini gitu. Bahkan mau sedemikian hancurnya uang itu, padahal kita memberi untuk Tuhan. Sedangkan kalau maaf ke tukang parkir, mungkin dia tidak akan terima itu. Cukup 2 lipatan atau 3 lipatan saja masuk itu. Seberapapun nilainya, Tuhan tahu yang terbaik. Tapi kita berikan dengan sukacita dan rasa hormat kepada Tuhan. Karena kita memberikan kepada Tuhan melalui gerejanya. Bisa ya Bang Inang, terutama adik-adik kami ya, dari kaum Nauposo. Jadi bukan langsung rogoh kantong, lipat, masukin aja, nggak lihat lagi, jangan ya. Agar persembahan kita lebih bagus ke depannya.
Kalau di beberapa gereja kan pakai amplop malah. Kalau pakai amplop biasanya tidak dilipat memang. Kalau kita bikin sokongan untuk diakoni maupun pemeliharaan prasarana, nggak dilipat itu pasti. Masukin rapi ke dalam amplop. Tapi kalau pilihan 1A, 1B, dan 2 masih ada. Ya Bang Inang ya. Mari kita perbaiki itu semua. Kadang-kadang si Pata olodo kami sendiri juga karena lupa main rogo kantong langsung masuk seperti itu. Itulah Bang Inang bisa kami sampaikan. Terlebih mohon maaf dan kurang kalau ada yang salah-salah dari kami sampaikan. Selamat menyambut tahun baru Madihita Saluhuna dan selamat hari Natal Tuhita Saluhuna. Horas. Acara selanjutnya kata sambutan yang mewakili jemaat dari sektor Komplek Gubernur Inang Nyonya Situa Insinyur A Silalahi Boru Simatupang Opu Arif. Salam. Selamat Hari Natal 25 Desember 2024 dan mari kita sambut Tahun Baru 1 Januari 2025. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, di mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul di penghujung tahun. Untuk ini kita telah menjalani perayaan Natal yang mulai kita awali dari awal bulan, yaitu peringatan Advent, sehingga sampai kepada Natal Puncak 25 Desember. Yang kami hormati juga Bapak Pendeta Mikael Ovel Panjaitan, Inang Diakones, seluruh sintua kami, Inang Sintua, para kaum bapak, kaum ibu, Naposo Bulung, dan semua yang hadir pada sore hari ini. Kami juga dari jemaat mengucapkan syukur dan terima kasih buat para parhalado yang telah membimbing kami jemaatnya di pelayanan rohani, baik di dalamnya ada yang sakit, baik itu dalam segala hal. Bapak parhalado, Inang Sintua semuanya yang telah membimbing kami di dalam bidang iman dan rohani yang membuat kami menjadi cerah dan penuh semangat. Perayaan Puncak Natal telah kita jalani dengan penuh sukacita. Semua umat manusia merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini yang penuh damai dan sukacita. Semogalah Natal, kelahiran Tuhan Yesus yang mengatakan membawa damai sukacita, itu dapat diam di antara hati kita, sehingga kita satu dengan yang lain dapat bersaudara. Dan di dalam perayaan Natal juga telah menjalankan kepedulian manusia, solidaritas, kepedulian untuk membantu di anak yatim piatu dan semua prasejahtera. Juga kami dari jemaat tidak lupa mengucapkan terima kasih, semoga semakin diberkati. Sebentar lagi hitung jam kita akan masuk ke tahun baru tahun 2025. Dari awal Januari sampai tahun Desember sekarang ini, kita jalani semuanya itu penuh dengan ragam romantika kehidupan. Baik itu ada suka dan duka. Mungkin ada yang lebih pahit dalam pergumulan kehidupan. Tapi buat saudara-saudara yang terkasih, jika ada yang sendiri juga merasa bersedih, tapi di akhir tahun ini kami menghimbau, dikuatkan oleh firman Tuhan, jangan larut dalam kesedihan. Semangat, karena Tuhan tetap menolong kita, Tuhan tetap membantu kita. Untuk itu juga buat semua jemaat kita HKBP Ruas Pekanbaru Kota, mari kita juga saling mendukung pelayanan para sintua kita semuanya, agar kita dapat bergandeng tangan, bersaudara dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Selanjutnya kata sambutan
Mewakili Parhalado, kami serahkan kepada Amang Sintua M. Sitorus SE. Shalom. Sebelumnya mohon izin dari Parhalado HKBP Pekanbaru, karena penunjukan saya mewakili Parhalado menyampaikan sepatah dua patah kata di ibadah ujung tahun 2024 saat ini. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort, Pendeta Victor Singal, Silala STHMMM yang sudah terpilih pula sebagai Praeses HKBP periode 2024-2028. Yang kedua, pengkhotbah Amang Pendeta Opel Panjaitan STH. Yang ketiga, Amang Inang Pangulan Nargoktiki yang ada di HKBP Pekanbaru ini. Keempat, Amang Inang Parhalado HKBP Pekanbaru. Dan yang kami kasihi, Amang Inang Naposo Bulung Remaja Sekolah Minggu Jemaat HKBP Pekanbaru yang hadir mengikuti ibadah saat ini dan dimanapun berada. Karena baru beberapa hari kita merayakannya, pada kesempatan juga kami tak lupa mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2024 kepada kita semuanya. Segala hormat puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Allah kita, karena anugerahnya kita diberi hidup dan kehidupan hingga di penghujung tahun 2024 ini. Tidak tergambarkan betapa besar kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kepada kita, karena begitu banyak hal-hal yang sudah kita lalui dalam kurun waktu 1 tahun ini, baik sukacita maupun duka cita. Dia juga menjaga dan memelihara para pelayan dan gereja HKBP, khususnya HKBP Pekanbaru, yang sudah 2 tahun ini menjalankan sentralisasi keuangan, sehingga program-program kerja koinonia, marturia, dan diakonia secara umum dapat berjalan. Hal ini tidak dilepas dari kerjasama Parhalado dan Jemaat HKBP Pekanbaru dengan bimbingan Tuhan kita yang Maha Pengasih. Jemaat yang kami kasihi dalam nama Yesus Kristus, kita tadi sudah mendengar berik Huria dan laporan keuangan Huria yang menggambarkan perjalanan pelaksanaan program Huria, database jemaat, kondisi keuangan, dan lain-lain. Semua itu bisa tercapai karena kerjasama kita antara Parhalado dan jemaat dan campur tangan Tuhan kita yang Maha Baik. Namun demikian, masih ada beberapa program yang belum terrealisasi, dan ini juga terlepas dari kekurangan kami para Parhalado. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami Parhalado HKBP Pekanbaru mohon maaf kepada semua jemaat HKBP Pekanbaru untuk program yang belum bisa terlaksana, termasuk pelayanan kami sebagai Parhalado kepada jemaat yang masih jauh dari sempurna, seperti halnya kunjungan kepada jemaat yang sakit menahun, kepada jemaat yang sudah lama tidak bisa datang ke gereja untuk berkebaktian, dan lain-lain sebagainya. Mungkin inilah yang maka kedepannya harus kami perbaiki lagi untuk dapat lebih baik lagi. Bapak Ibu jemaat yang kami kasihi, sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2025. Dan gereja kita juga sudah menetapkan program-program kerja Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, para tahun pembangunan, badan usaha, serta struktur keuangan tahun 2025 lewat rapat Huria tanggal 14 Desember 2024 yang lalu. Kiranya tahun 2025 mendatang menjadi tahun sukacita dan tahun penuh berkat bagi kita semua. Mari terus berdoa agar bangsa dan negara kita tetap dilindungi Tuhan, HKBP dapat menjalankan misinya dengan baik, dan keputusan rapat Huria tanggal 14 Desember 2024 yang lalu bisa tercapai dengan baik. Untuk itulah Amang Inang jemaat yang kami kasihi, doakanlah juga kami Parhalado, baik Pangulan Nagoktiki, Sintua,
agar tetap sehat dan penuh hikmat untuk menjalankan tugas pelayanan di gereja kita ini. Kami sangat mengharapkan kerjasama dari seluruh jemaat AKBP Pekanbaru, sehingga semua program kerja dan pelayanan di gereja kita ini berjalan dengan lancar. Dan kami juga tetap mendoakan seluruh jemaat HKBP Pekanbaru untuk tetap dalam lindungan dan bimbingan Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang kami sampaikan tadi di atas, bahwa dalam hitungan beberapa jam lagi, mungkin sekitar 7 jam lagi yang manginangnya, kita sudah masuk di tahun baru 2025. Maka izinkan kami menutup dengan beberapa pantun dan upasa Batak. Bunga dahlia berdaun kuncup, tumbuh subur di dalam goa. Tahun lama segera ditutup, tahun baru mari kita buka dengan doa. Sampailah kami di stasiun balapan. Di sana sudah ditunggu oleh Pak Asi dan Pak Gita. Selamat tahun baru bagi kita semua aku ucapkan. Mari sambut dengan penuh kasih dan sukacita. Akhirnya kami tutup dengan upasa bahasa Batak amanginangnya. Nunga mupat akata lutuk nunga sega dagadu-gadu. Nunga salpu tahun na buruk, nunga rebe tahun na baru. Labo bulung ni suhat, purgu di tongani harangan. Tung holat hatape na upasahat, nang surduk matangan masih jalangan. Selamat Natal 2024, doho tahun baru 2025. Debadona puran na nyatuk ni boruin raja. Mola dong pangulana lobi, pangalaw namin na orang lobi di tahun 2020 tahun. Talupaho maisian bagasan nerohata. Saat solu saat tumatian, nunga sati tadi ujung tahun 2024 tahun. Saya leleng mahita mangulu saat matu panggabean. Songoni mahata nami, sepatau dupa kata mewakili para ladu. Terima kasih. Horas. Kita puji Tuhan sambil memberikan persembahan 1A dan 1B. Serahkan pada Yesus seluruh
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada ibadah kita hari ini, itulah ibadah yang terakhir di tahun 2024. Diambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Saya bacakan bagi kita, marilah kita ikuti. Kebahagiaan orang fasik semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan pada hari ini sebagai yang mau mengantarkan kita menyeberang dari tahun 2024 ke tahun 2025. Ternyata kita sudah sampai juga pada penghujung tahun 2024 dengan sampainya firman tadi. Dan kita sekarang sedang diambang pintu tahun 2025. Setiap akhir tahun memang adalah momen yang tepat untuk refleksi, introspeksi, flashback perjalanan hidup dalam setahun. Adalah berkat karunia yang tak ternilai bila Tuhan mengizinkan kita untuk sampai pada penghujung tahun ini. Terlebih jika kita boleh besok tetap ada di tahun yang baru yang penuh pengharapan. Tapi kita tetap berharap dalam beberapa jam ini sebelum berganti tahun kita beroleh sukacita dan kebahagiaan. Selain daripada sukacita dan kebahagiaan itu, tentu juga kita mengingat kembali kesulitan-kesulitan yang telah kita lewati dalam satu tahun ini. Tapi meskipun banyak kesulitan yang kita lalui dalam tahun ini, tidak selayaknya itu melemahkan iman kita. Tidak selayaknya lah itu melemahkan semangat kita. Tidak ada yang melarang kita untuk terus berusaha. Tidak ada yang melarang kita untuk terus berjuang selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan. Kita masih bisa tetap semangat bernyala-nyala untuk mengejar apapun yang kita impikan. Apakah itu untuk pencapaian yang lebih di tahun yang akan datang, atau untuk hal-hal yang ketinggalan di tahun ini yang akan kita kembangkan lagi, kita cari lagi di tahun yang akan datang. Perbaikan perilaku, kerukunan rumah tangga, dan juga mungkin kebahagiaan, kegembiraan. Itu bisa jadi resolusi tahun baru bagi kita. Nah, Bapak sekalian, kita menemukan kata gembira dalam nas ini. Itu ada di ayat 4, dan itu pula lah sebenarnya yang kita butuhkan. Saya bacakan ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini
sesuatu yang sangat kita damba-dambakan sebenarnya ini ya. Bergembira, dan Tuhan meluluskan keinginan-keinginan kita dalam hidup kita. Pasti itu luar biasa kalau itu bisa terjadi. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau dikatakan bergembiralah karena Tuhan, dia punya catatan. Ada catatannya. Apa itu catatannya? Yaitu kalau kita bergembira karena Tuhan, artinya kita menerima Tuhan secara penuh dan utuh ke dalam hidup kita. Kata karenanya itu sangat penting. Bergembira karena Tuhan itu sangat, kata karena di situ sangat penting. Kita menerima Tuhan secara penuh dan utuh ke dalam hidup kita dan bersuka cita karenanya. Maka Tuhan sendirilah yang akan menanamkan ke dalam hati kita apa-apa yang kita inginkan, beragam keinginan yang kemudian akan Dia genapi. Tuhan Yesus pernah berkata di Yohanes 14, apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 14 ayat 13, ayat 14-nya, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dalam namaku. Bergembiralah karena Tuhan. Mintalah dalam namaku. Nah, ini adalah catatan bagi orang-orang percaya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Jangan sampai kita miss di sini. Bukan hanya meminta saja, bukan asal meminta saja, tetapi kita perhatikan kata karena dan kata dalam namaku. Sehingga pengabulan doa ini mementingkan aspek asal usulnya. Tentang pengabulan keinginan atau doa permohonan kepada Tuhan, itu mementingkan aspek asal usulnya permintaan tersebut. Tentu kita tidak lupa kecenderungan hati manusia itu apa? Di Kejadian 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, ini dia. Kalau asal usul permintaan itu dari kedagingan kita yang senantiasa cenderung untuk kejahatan, maka ini berbahaya kalau Tuhan izinkan itu semua. Sehingga tidak bisa dilepaskan dari aspek penerimaan kita akan kehadiran Allah dalam hidup kita secara total. Itu di Yohanes dikatakan dalam namaku. Siapapun yang tinggal di dalam nama Yesus adalah orang-orang yang mengenal Yesus dan kehendaknya dan apa-apa yang berkenan kepadanya dan juga yang taat dan patuh melakukan perintah-perintahnya. Itu dalam namaku. Sehingga ada kesatuan antara kita dan juga Allah kita, sehingga apapun yang keluar dari hati kita itu sudah selaras dengan hati Tuhan. Maka kalau itu nanti dikabulkan Tuhan, dia tidak mengandung atau mengundang bahaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bukan syarat yang mengada-ada. Ini bukan syarat yang mengada-ada. Tapi ini untuk kebaikan kita. Sebab meskipun kita sudah diperbaharui, sudah ciptaan baru, tapi kita masih bisa juga meminta hal yang salah. Kita masih bisa juga salah meminta karena kedagingan kita ini. Di satu hari yang sama, Pak petani menanam tanamannya. Seorang ibu rumah tangga menjemur pakaian yang baru dicuci. Bisa gak kita bayangkan sekarang, di hari yang sama, dua permohonan masuk ke kantor surga sana. Tentu si petani meminta supaya turun hujan. Tapi si ibu tadi pasti, janganlah turun hujan. Nah, ini dia konflik kepentingan itu. Konflik antara ojek payung sama penjual es. Ojek payung tentu berharap turun hujan, tapi penjual es maunya terik matahari ini, hari ini. Nah, itu semua berkaitan dengan kedagingan kita, kemanusiaan kita. Maka penerimaan akan Allah sepenuhnya dalam hidup kita menjadi aspek yang menentukan sekali, sebab Dia merancangkan hal-hal yang baik bagi kita. Ya.
Bahkan hal yang terburuk sekalipun dapat bermanfaat bagi kita jika kita tinggal di dalam kasih Allah Bapa. Roma 8 ayat 28. Tuhan bekerja dalam hal apapun, dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, hal-hal yang baik untuk kita. Oh, kalau begitu biar ajalah mengalir seperti air. Karena mungkin kita tidak percaya diri, apakah kita sudah berhasil menerima kehadiran Tuhan seutuhnya dalam hidup kita. Mungkin kita merasa tidak percaya diri. Aku belum bisa menerima seluruh kepenuhan Allah dalam hidupku. Bapak Ibu sekalian, bukan berarti pula kita harus berhenti meminta atau berdoa kepada Tuhan. Itulah berkat karunia bagi kita, bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Bukankah Allah kita itu adalah Allah yang hidup? Hidup artinya bisa merasakan dan juga bisa menimbang. Bayangkan, sedangkan orang-orang berdosa diselamatkan bukan karena kehebatannya, tapi hanya karena darah Kristus yang kudus itu menyucikannya. Jadi maka kita tidak boleh berhenti berdoa untuk segala hal yang kita butuhkan, atau mungkin hanya sekedar yang kita idamkan saja. Tidak boleh berhenti berdoa. Kalau satu hari Allah mengindahkan seruan doa dan permohonan kita. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, itulah pentingnya kita hidup tidak pernah berhenti berdoa. Artinya kita hidup tetap di dalam Tuhan dan menerima Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita, menyerahkan diri dan membiarkan Tuhan bekerja untuk semua hal dalam hidup kita. Karena semua rencananya adalah baik untuk kita. Sesedih apapun, jika kita di dalam Tuhan, maka kita akan baik-baik saja. Yang terutama dari semua itu adalah kita tetap menjadi umat yang ditebus. Kita pewaris kerajaan sorga. Kita tidak kemana-mana, tidak berpindah dari sorga. Selama di dunia ini, kita tetap bersama dengan Tuhan. Upah kita di sorga tidak akan berpindah. Selama di dunia ini kita tetap bersama dengan Tuhan. Maka kita menemukan juga ada 4 kata tempat di sini di Mazmur 37. Ya, ada 4 kata negeri. Ya. 2 itu dipakai untuk masa aktualnya, presentnya, masa kininya. Dan 2 lagi bersifat eskatologis yang akan diterima di hari yang akan datang. Jadi itu di ayat 3. Ya. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Ayat 9, orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Dan ke-11, orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Jadi kita tertarik ini, apa ini artinya negeri ini sebenarnya? Ya. Negeri ini mau bilang apa untuk kita? Kita lihat di 2 yang pertama. Diamlah dalam negeri dan berlakulah setia. Ayat 3. Memiliki arti yang sama dengan berdiam diri di hadapan Allah di ayat 7. Negeri yang dimaksud tentunya adalah tanah perjanjian bagi umat itu. Ya, negeri dinas ini artinya adalah tanah perjanjian bagi umat itu. Tetapi tanah perjanjian itu dalam makna lainnya adalah representasi kehadiran Allah di tengah-tengah umat. Dia menyimbolkan kebersamaan Allah bersama dengan umat, menyimbolkan persekutuan Allah dengan umat. Maka Allah melarang orang Israel untuk menjual tanah. Kalaupun itu harus dijual kepada kerabat yang masih dalam aturan yang sama yang dari Allah. Sehingga suatu saat kerabatnya yang menjual tanah tadi itu karena kehidupannya mau menebus, kerabatnya tadi tidak boleh menolak karena berada di bawah aturan yang sama yang dari Allah. Itu di Imamat 25. Nah, jadi ada sebuah buku judulnya Akar Bersama. Itu belajar iman Kristen dari sudut pandang dialog Kristen dan Yahudi. Kalau orang-orang Yahudi melihat tanah di Alkitab ini betul-betul tanah, melihat negeri betul-betul negeri. Maka tahun 48 mereka kembali
ke Palestina untuk membentuk sebuah negara. Boleh dikoreksi kalau saya salah tahunnya. Tahun 48 mereka kembali ke Palestina untuk membentuk sebuah negara. Karena tanah itu betul-betul tanah. Tapi bagi iman Kristen, kita sudah mengalami pembaharuan makna. Tanah itu, negeri itu tidak lagi dalam konsep yang geografis, dalam konsep yang fisik, tetapi konsep keselamatan. Dengan makna ke tanah sebagai tempat persekutuan Allah dengan manusia, maka persekutuan kita dengan Allah yang diciptakan oleh Kristus Yesus itu menjadi konsep penebusan dan keselamatan. Maka dimanapun adalah negeri yang dijanjikan Allah. Di sini, di saat ini, di tempat lain, dimanapun orang percaya, dia berada di negeri bahagia. Karena dia bersama-sama dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah bersekutu dengan dia. Karena dia sudah diperdamaikan dengan Tuhan melalui Kristus. Dimanapun itu. Jadi tidak ada kesempurnaan iman yang menyatakan kita harus ke sana. Iman kita sempurna di dalam Kristus Yesus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau dikatakan diamlah di negeri, berdiam dirilah di hadapan Allah, itu artinya kita harus memiliki integritas untuk tetap berdiri dalam pendirian iman kita di dalam kebersamaan dengan Tuhan. Berdiam dirilah, diamlah dalam negeri. Kalau konsepnya Daud ini peperangan itu di yang dikatakan Keluaran 14 diamlah hohom mahamu au pemar porang humokopho. Keluaran 14 ayat 14 itu. Jadi kita diminta untuk diam, diminta untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, tidak kemana-mana, tetapi tetap setia. Nah, jadi karena sama seperti bangsa Israel yang dilepaskan dan dipindahkan dari perhambaan Mesir ke tanah perjanjian, demikian juga kita. Sekarang Tuhan telah menempatkan kita di negeri yang bahagia, di mana kita sudah terlepas dari perhambaan dosa. Itu semua dikerjakan oleh darah Kristus yang menebus kita. Jadi di setiap tempat dimanapun kita berada adalah negeri yang dimaksudkan oleh Tuhan. Diamlah di situ, diamlah bersama dengan imanmu, tenanglah, karena Tuhan akan bekerja, merencanakan hal-hal yang baik dan menyatakannya di waktu-waktu yang telah Dia tentukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka kata negeri di sini tadi adalah kebersamaan dengan Allah. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, kita tetap diam di dalam iman kita, tetap diam di tempat kita dalam kebersamaan dengan Allah kita. Itulah negeri bahagia kita. Berlakulah setia. Tahun ini apakah tahun yang baik, apakah tahun yang kurang baik, atau bahkan tahun yang kelam, berlakulah setia. Tetaplah tinggal dalam kebersamaan dengan Tuhan. Tetaplah di dalam negeri bahagia, keselamatan dari Tuhan kita. Dan kalau kita menyaksikan orang-orang berbuat jahat, berlaku curang, lalu ternyata mereka luput dan berhasil meraih kesuksesan, jangan iri kepada mereka. Jangan marah juga kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam nas tadi itu. Karena mereka akan hilang. Nabi Maleakhi juga pernah menuliskan juga satu kalimat yang sangat indah. Saya senang untuk membacakannya bagi kita pada saat ini. Di Maleakhi 3 ayat 14 sampai 18, itu nubuatan yang disusun dalam kalimat yang indah sekaligus menguatkan kita. Saya akan bacakan. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka
sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Maka jangan iri, jangan marah. Kalau kita melihat depan mata kita sendiri, orang berbuat jahat, berlaku curang, tetapi lepas dari tuntutan hukum, boleh berhasil, boleh sukses. Karena nanti Tuhan akan perlihatkan perbedaannya orang benar dan orang fasik, orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kita dapatkan atau terlewatkan pada tahun 2024 ini, setelah pun kita berdoa dan berharap dengan sangat kepada Tuhan, bahkan yang dibarengi dengan usaha dan kerja keras kita, mari sekarang kita serahkan kembali kepada Tuhan. Biarlah kita menerima dari tangan Tuhan saja, yang diberikan dengan belas kasihan dan penuh kasih sayang, karena tangan Tuhan itu penuh dengan keadilan. Kalau kita menerima dari tangan Tuhan, maka kita akan terlepas dari bahaya dosa dan kejahatan. Jangan kita mau merampas berkat seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahat dan orang-orang curang tadi. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, khotbah ini saya sampaikan, marilah kita menyerahkan seperti topik yang menerangi kita pada hari ini, menyerahkan diri, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Maka marilah kita serahkan hidup kita 1 tahun ini, apa yang sudah kita lewati, terlebih lagi apa yang akan kita jalani ke depan di tahun 2025 besok. Jadi nanti malam syukurlah kita mentradisikan doa, supaya jangan kemana-mana. Di pergantian tahun kita berkumpul dengan keluarga dan kita berdoa bersama, termasuk mandok hata. Saya selalu ingat rumus MPA, muba peau. Ini kalimat yang sakti nih Bapak Ibu sekalian ya, kepada kawan-kawan juga nanti ini perlu juga ini ya. Berubah pun aku Pak, berubah pun aku Mak. Memang harus berubah. Kalau gagal tahun ini berubah, semoga tahun depan bisa berubah. Tapi libatkanlah Tuhan, terimalah Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Biar apapun yang kita lakukan, katakan, kerjakan, semua itu sudah selaras dengan kehendak Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang tetap menyertai kami, perjalanan hidup kami hingga pada hari ini. Di tanggal 31 Desember 2024, hati kami gembira Tuhan, tapi sekaligus juga barangkali kami sedih mengingat banyak hal yang telah kami lalui di dalam 1 tahun perjalanan hidup kami ini. Tapi kami bergembira dan bersukacita Engkau izinkan kami Tuhan sampai kepada penghujung tahun ini, dan kami sudah di depan pintu untuk memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh dengan pengharapan, tahun yang penuh dengan berkat karunia dan pengampunan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami bersukacita, bergembira karena Engkau mengizinkan kami untuk berjalan sampai sejauh ini. Biarlah setiap orang bertambah-tambah sukacitanya, bertambah-tambah imannya Tuhan, bertambah segala hal yang baik dalam hidupnya, sehingga kami Tuhan tetap dapat berdiam di dalam negeri yang telah Engkau sediakan, baik hari ini yaitu kebersamaan kami dengan-Mu, dan juga negeri yang nanti akan kami tempati, yaitu surga kekal yang di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa agar Engkau Tuhan yang memberikan roh yang menghibur kami semua Tuhan, supaya kami dapat melaksanakan kebaktian bersama keluarga masing-masing nanti malam dalam keadaan yang baik dan keadaan yang berbahagia, sukacita. Biarlah semua orang saling menerima, saling mengampuni, saling mendoakan, dan saling mendukung untuk hal-hal yang baik di tahun 2025 yang akan datang. Berkati juga Tuhan yang mungkin tidak sedang bersama dengan keluarga, temanilah dia Tuhan melalui roh-Mu, agar dirinya tetap senantiasa dalam persekutuan dengan-Mu. Atau yang sedang dalam perjalanan, atau yang sedang di kampung halaman, berkatilah kami semua Tuhan, janganlah kami kehilangan apapun hal yang baik di momen pergantian tahun ini,
agar kami senantiasa bergembira dan bersuka cita Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu, mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami di tahun 2024 ini. Terima kasih Bapa, sembuhkanlah Tuhan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, tambahkan kesehatan Tuhan bagi yang lemah, dan hiburkanlah Tuhan yang bersedih. Kiranya Engkaulah Tuhan menjadi sumber penghiburan kami, agar kami tetap semangat untuk menjalani hari-hari ke depan dalam waktu-waktu yang akan masih Kau berikan bagi hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tadi kami juga sudah mendengarkan laporan pelayanan dari hamba-Mu Tuhan, dan juga sekaligus laporan keuangan gereja-Mu. Biarlah Tuhan pelayanan kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu, tetapi kelebihan dan kekurangannya Tuhanlah yang menyempurnakannya, dan berilah kami kekuatan dan hikmat Tuhan untuk dapat melayankannya kembali di tahun yang baru dengan penuh sukacita dan semangat yang baru. Dan jemaat-Mu semua Tuhan, jadikanlah kami sebagai pelaku firman Tuhan, menyampaikan firman-Mu dalam kata dan perbuatan melalui orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk malam ini Tuhan, biarlah semua orang percaya mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita puji Tuhan sambil memberikan persembahan kedua. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Hasrat dunia aku tinggalkan, di jalan salib aku berjalan. Hasrat dunia aku tinggalkan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut Tuhan sendiri, jalan sengsara tetap ku pilih. Tetap ku ikut Tuhan sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita mengikut Yesus, kau dipanggilnya mengikut Kristus. Marilah kita mengikut Yesus, jangan ingkar, jangan ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Hasrat dunia
marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.